Gimana kalau saya bilang semua aturan bisnis yang Anda tahu di Indonesia bakal berubah total? Dan itu sebentar lagi loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas lanskap pasar 2026 dan ini penting banget buat Anda. Analisisnya langsung dari pakarnya. Kita mulai langsung dengan peringatan yang jujur aja lumayan keras dari guru marketing Hermawan Kartajaya. Dengerin baik-baik ya. Jika di tahun 2026 Anda tidak ramping dan gesit, Anda mati. Wow, ini bukan lagi saran loh, ini udah kayak ultimatum. Jadi pertanyaannya, apa sih yang bikin perubahan ini jadi begitu mendesak? Dan gimana caranya kita bisa survive dan bahkan jadi pemenang? Oke, biar nggak bingung sama perubahan sebesar ini, kita udah siapin peta jalannya. Pertama, kita bahas era baru yang namanya 2P. Terus, kita bedah 5 pendorong utamanya. Nanti kita kerucutin ke 2 yang paling powerful, AI dan Tiongkok. Abis itu, kita masuk ke strategi. Gimana caranya biar jadi beda? Dan terakhir, kita contek resep sukses dari yang jago-jago di operasional. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Ini dia kepingan puzzle paling awal. Kita harus paham dulu ada pergeseran besar-besaran, baik di ekonomi maupun demografi kita. Ceritanya mulai dari sini nih. Jadi perubahannya itu dari yang tadinya 1P jadi 2P. Maksudnya apa? Dulu kita bicara soal Prabowonomics aja, sekarang ini jadi Prabowo plus Purbayanomics. Coba bayangin deh, visi besarnya Pak Prabowo itu kayak mesin mobil. Nah sekarang dikasih turbocharger sama kebijakan ekonominya Pak Purbaya yang super agresif dan gerak cepat. Nah, duet inilah yang bikin ada gelombang optimisme baru. Tapi, nah ini menariknya, walaupun ada optimisme, para pebisnis tuh belum berani pesta pora. Mereka kayak jalan di atas tali gitu. Di satu sisi, wih peluangnya kelihatan gede banget. Tapi di sisi lain, mereka juga lihat ada banyak ketidakpastian. Jadi ya, optimis tapi waspada, itu kata kuncinya. Selain ekonomi, ada juga pergeseran gede dari sisi demografi. Sebentar lagi, era Gen Alpha selesai, dan lahirlah generasi Beta. Ini beda banget loh, mereka bukan lagi social media natives, tapi AI natives sejati. Mereka adalah generasi pertama yang dari lahir udah kenal dunia dengan AI. Coba deh bayangin, gimana dampaknya ke semua hal nanti. Oke, jadi kita punya ekonomi modal, baru dan generasi baru. Wah, banyak banget ya perubahannya. Biar nggak pusing, untungnya Pak Hermawan Kartajaya ngasih kita semacam framework atau kerangka berpikir yang keren banget buat memetakan ini semua. Coba bayangin ada 5 roda gigi yang saling berhubungan dalam satu mesin besar. Ada teknologi, politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, dan tentunya pasar. Nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Semuanya saling kait-mengait, saling mempengaruhi. Nah, interaksi dari kelima hal inilah yang akan nentuin kayak gimana gambaran besar masa depan kita. Nah, dari kelima pendorong tadi, ada 2 yang paling menonjol. 2 ini bisa dibilang yang putarannya paling kencang dan dampaknya paling gede. Apa aja itu? Pertama, Artificial Intelligence atau AI. Kedua, kekuatan ekonomi Tiongkok yang makin nggak bisa dibendung. Soal AI, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Strateginya itu bukan soal siapa yang bisa bikin AI-nya. Bukan. Perlombaan yang sesungguhnya adalah siapa yang paling cepat mengadopsi dan mengimplementasikan AI yang udah ada. Jadi, kuncinya bukan di penciptaan, tapi di adopsi. Siapa cepat, dia dapat. Dan ngomong-ngomong soal kecepatan, evolusi AI ini beneran ngebut banget. Sekarang nih, kita masih di level ANI, Artificial Narrow Intelligence, AI yang cuma jago di satu bidang. Tapi lihat deh, prediksinya tahun 2029 kita udah bisa nyampe AGI, Artificial General Intelligence, yang level kecerdasannya setara manusia. Dan abis itu, ada ASI, Super Intelligence, yang jauh di atas kita. Gila kan? Masa depan beneran datang lebih cepat dari yang kita kira. Di saat yang sama, kita lihat kekuatan kedua. Tiongkok, sadar nggak sadar, pengaruh ekonomi mereka itu udah masuk kemana-mana. Merek-merek kayak Skintific, Gree, Coty Coffee, BYD, bahkan mainan Labubu, mereka masuknya diam-diam. Tapi sekarang udah jadi pemain besar di pasar kita. Dari kosmetik, AC, kopi, mobil listrik, mereka ada di mana-mana. Terus, apa sih rahasia di balik penetrasi pasar yang masif ini? Salah satunya adalah etos kerja mereka yang gila-gilaan. Jam 9 pagi sampai 6 sore, 6 hari seminggu. Ini bukan lagi soal produknya lebih bagus atau gimana, tapi soal budaya kerja yang super intens. Buat kita di sini, ini bukan lagi kompetisi biasa. Ini tantangan di level yang benar-benar beda.
Dan kenapa Tiongkok segitu fokusnya ke sini? Jawabannya simpel, angka. Indonesia itu bukan cuma pasar biasa. Kita ini the grand prize-nya di ASEAN. Bayangin, 40% dari total 600 juta penduduk ASEAN itu ada di Indonesia. Jadi jelas, kita adalah target utama mereka. Semua mata, semua strategi, itu tertuju ke kita. Oke, gambarannya udah lumayan jelas ya. Ekonominya baru, ada AI yang ngebut, persaingan dari Tiongkok ketat banget. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus kita harus gimana? Nah, sekarang kita pindah dari analisis ke aksi. Kita ngomongin soal strategi. Dasar strateginya sebenarnya simpel, diambil dari ilmunya Sun Tzu yang diadaptasi ke bisnis modern, yaitu 4C. Pertama, change, pahami medannya. Kedua, customer, kenali pelangganmu. Ketiga, kompetitor, kenali musuhmu. Dan yang paling penting, keempat, company, kenali dirimu sendiri. 4 hal ini harus dipegang. Dari keempat C tadi, semuanya mengerucut ke satu kesimpulan strategis yang, wow, penting banget. Dengerin ya. Anda tidak perlu menjadi yang terbaik, Anda hanya perlu menjadi berbeda. Saya ulangi lagi, Anda hanya perlu menjadi berbeda. Di pasar yang udah rame banget kayak sekarang, jadi unik itu jauh lebih kuat daripada cuma sekedar jadi yang terbaik. Contoh paling nyata di Indonesia, Paragon, perusahaan di belakang brand Wardah. Mereka adalah master dalam menjadi berbeda. Gimana caranya? Pertama, kontennya. Mereka dari awal fokus ke kecantikan halal. Unik. Kedua, konteksnya. Halal ini mereka bingkai bukan cuma buat pasar muslim, tapi sebagai simbol universal, produk yang baik, sehat, dan berkualitas. Keren kan? Dan yang ketiga, semua itu didukung infrastruktur riset dan inovasi yang kelas dunia. Lengkap. Oke, bagian terakhir. Strategi sebagus apapun bakal percuma kalau eksekusinya berantakan, jadi sekarang kita mau intip ruang mesinnya. Kita mau ngomongin soal operational excellence atau keunggulan operasional. Kehebatan operasional perusahaan-perusahaan Tiongkok itu bukan datang tiba-tiba. Ternyata ada resepnya. Mereka itu belajar dari negara-negara tetangga terbaik. Dari Korea, mereka ambil inovasi dan kecepatannya. Dari Jepang, mereka belajar soal kualitas yang presisi. Dari India, mereka serap semangat entrepreneurship-nya. Dan dari Singapura, mereka adopsi manajemen profesionalnya. 4 kekuatan ini mereka gabungin jadi satu formula yang dahsyat. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup. Pertanyaan yang mungkin agak provokatif dan bisa jadi nggak nyaman. Untuk bisa bersaing atau bahkan untuk bisa bertahan di era baru ini, apakah bisnis di Indonesia harus bekerja sekeras dan secerdas perusahaan Tiongkok? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi akan menentukan nasib kita semua ke depannya.